Puncak ilmu laduni, hancurnya diri, hadirnya Allah. Di titik tertinggi perjalanan spiritual, ilmu laduni bukan lagi sekadar informasi batin, melainkan cahaya kehadiran Allah yang merasuk ke dalam seluruh keberadaan seorang hamba. Ia bukan lagi ilham yang datang dan pergi, tapi menjadi keadaan ruhani yang menetap. Namun untuk mencapai puncak ini, seseorang harus menempuh jalan yang paling menakutkan. Kehancuran total atas ego dan identitas diri. Disinilah seseorang tidak lagi mempertahankan kepintaran, kehormatan, atau bahkan nama dirinya sendiri. Ia lebur dalam kemahaan Allah, dan dari kehancuran itulah ilmu laduni mencapai bentuk tertingginya. Bukan sebagai ilmu, tapi sebagai pancaran Allah itu sendiri dalam hati manusia. Hancurnya diri bukan berarti tidak lagi punya keinginan atau pikiran. Tetapi setiap keinginan kini hanya satu, ridha Allah. Setiap pikiran kini hanya satu pusatnya, wajah Allah. Orang yang sampai pada makam ini tidak lagi mengatakan aku tahu, tapi Allah menunjukkan. Ia tidak menyandarkan pemahaman pada hafalan, tetapi pada kehadiran batin yang tajam, karena jiwanya bersih dari kepentingan diri. Dalam kondisi ini, seseorang bisa mengucapkan hikmah yang tidak pernah ia rencanakan. Ia bisa menjawab pertanyaan ruhani dengan kebijaksanaan yang tak pernah ia pelajari. Karena sesungguhnya, bukan dirinya yang bicara, tetapi Allah yang menggerakkan lidahnya. Ilmu laduni pada makam ini telah menembus dimensi waktu dan ruang. Seorang hamba bisa merasakan makna dari kejadian sebelum ia mengalaminya. Ia bisa mengerti bahasa keadaan tanpa harus dijelaskan oleh kata. Namun semua itu tidak membuatnya merasa tinggi, justru sebaliknya, semakin ia mengetahui, semakin ia merasa tidak ada. Ia tidak ingin dikenal sebagai ahli hikmah, tidak ingin disebut mursyid atau wali. Ia memilih untuk menjadi hamba yang tersembunyi, seperti akar di dalam tanah yang tidak terlihat, tapi menumbuhkan pohon kebijaksanaan bagi manusia yang berlindung di bawahnya. Namun proses kehancuran diri ini bukan perkara mudah. Ia menyakitkan, mengiris rasa, dan mengguncangkan kenyamanan. Allah akan mencabut satu demi satu apa yang selama ini kita banggakan. Kehormatan, harta, cinta dunia, bahkan rasa mampu beribadah. Orang yang belum siap akan merasa seolah ditinggalkan oleh Allah, padahal sejatinya ia sedang dibersihkan. Inilah fase yang membuat banyak orang mundur dari perjalanan ruhani, karena tidak tahan menghadapi gelapnya fase fana sebelum cahaya tajalli turun. Tapi bagi yang sabar dan terus bertahan dalam cinta, Allah akan hadir, bukan dalam bentuk, tapi dalam rasa yang tak bisa dijelaskan. Ketika diri telah hancur dan jiwa telah tunduk sepenuhnya, maka Allah menghadirkan dirinya dalam segala hal. Bukan dalam wujud, tapi dalam kesadaran. Setiap daun yang gugur menjadi pelajaran. Setiap deru angin membawa makna. Setiap wajah manusia terlihat sebagai cermin dari kasih Allah. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi memandang dunia dengan mata daging, tetapi dengan mata ruh. Ia tidak lagi menilai dari zahir, tapi menimbang dengan rasa batin yang ditajamkan oleh Allah. Dan dari titik inilah, ilmu laduni mengalir tiada henti.